Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita udah ada di studio hijrah, yaitu cerita hijrahnya Rie Utami. Dan ini baru pertama kalinya aku ngobrol cerita hijrah bersama suami tercinta Bang Pablo, yang kebetulan juga walaupun udah lama tapi masih tergolong mualaf ya, sebagai Muslim. Baru umur kamu sebagai seorang Muslim baru 5 tahun ya? 5 tahun. Alhamdulillah. Gimana perasaan kamu? Kok jadi aku yang nanya ya? Nggak apa-apa. Gimana perasaan kamu semenjak sebelum Muslim dan sesudah Muslim? Aku bersyahadat itu kan 5 tahun yang lalu. Tetapi bagi aku tuh Muslim yang sesungguhnya itu bukan 5 tahun yang lalu. Jadi? 2 tahun terakhir lah. Jadi kelihatan perbedaan gitu. Perbedaan di situ tuh. 2 tahun terakhir itu baru aku tuh di situ menjadi seorang Muslim yang benar-benar seorang Muslim gitu, menjalankan ibadahnya, menjauhi larangannya, kan, gitu kan. Jadi itulah baru menjadi seorang Muslim. Kalau 5 tahun yang lalu kan cuman hanya mengucapkan kalimat syahadat, tetapi perbuatan yang aku lakukan segala sesuatunya itu masih istilahnya jahiliyah lah, masih nggak memandang agama itu seperti apa, tidak mengenal Allah itu seperti apa, lalu lebih ke ugal-ugalan, sesuka hati, kan begitu, masih kufur terhadap nikmat daripada Allah. Gitu. Ya, dan alhamdulillah, walaupun aku Muslim dari lahir, tapi aku juga baru bisa merasakan menjadi Muslim seutuhnya itu semenjak 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, ya. Terutama pas menggunakan hijab ini, gitu kan. Dulu kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa ya pada saat mungkin awal ketemu kamu nih kan. Dan berapa tahun lalu, 5 tahun lalu aku sempat merasakan nikmat dunia yang begitu baik sama kita berdua, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kekayaan materi, dan itu semua ternyata hanya dunia. Jadi aku baru menyadari dan baru mempelajari, baru memahami bahwasannya dunia itu hanya dunia. Nah, di belakang aku udah ada hijab, terus ada mukena. Ini adalah bentuk dari ikhtiar aku sebagai seorang Muslim di masa pandemi seperti ini, di mana kita perekonomian sulit, mau buka usaha toko semua ditutup, dan akhirnya aku menjalankan bisnis di online berupa hijab, kemudian kuliner juga. Ini merupakan salah satu ikhtiar aku sebagai seorang Muslim mencari nafkah. Dan dulu aku sempat berpikir bahwa kalau kita mau sukses itu kerja gitu kan. Benar nggak? Kamu setuju nggak sama aku? Kalau kita mau sukses itu, kalau definisi sukses menurut kamu gimana? Kamu kan kemarin orang pengusaha. Kalau sukses itu sebenarnya udah nggak ngerjain apa-apa. Iya, maksudnya untuk kita menuju. Tapi kalau mau menuju sukses ya kerja. Mau sukses ya kerja, cari uang, kerja keras, penuh dengan semangat lah dalam mencari sesuap nasi kan gitu. Kerja terus sampai kita menemukan titik sukses di mana kita nggak perlu kerja lagi tapi uang yang datang cari kita kan gitu. Betul. Itu konsep awal ya di dunia seperti itu. Kalau kita mau nyaman, kalau kita mau sukses, kita harus kerja. Tapi pernah nggak sih kita melihat kayak dengan Pak Jokowi ya kerja. Tapi pernah nggak kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, bahkan di dunia yang dekat kita sendiri, di sekitar kita, dunia yang glamor atau dunia perartisan, kita melihat orang yang biasa-biasa saja, tidak punya kualitas, tidak kapabel, tetapi dia full fasilitas, berlimpah harta dan jabatan dan lain-lain. Padahal secara kita melihat gitu, dia kayaknya kurang ini deh, karena dari lahir dia udah kaya banget gitu loh. Tanpa dia ada effort, harus kerja, harus berusaha. Ada juga di sisi lain orang yang udah banting tulang, bekerja keras, tidak pernah tidur, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala selama 20 tahun tapi tidak sukses.
Nah, menurut kamu apa yang harus dikoreksi? Mungkin caranya ya. Cara kerjanya ya. Kalau aku bicara soal menurut pandangan aku sebagai seorang sebagai seorang lawyer dan dunia ya. Aku lihat itu sih caranya gitu. Orang kerja gitu ya, kerja banyak. Sama ada orang yang santai-santai aja dapat uang banyak gitu. Iya. Dia misalnya dalam kebodohan, dalam kemalasan, tapi uang terus datang sama dia. Ada yang seperti itu. Cara kan? kerjanya, kalau ini kerja dia asal gerubak, tapi nggak tepat sasaran mungkin. Sementara yang ini begitu dia ngelakuin satu hal tapi tepat sasaran, langsung jadi misalnya. Ada juga yang mungkin konsepnya benar seperti yang kamu bilang, dia kerja sesuai tepat sasaran, tapi tidak berhasil, tapi tidak kunjung berhasil. Nah kalau itu berarti nggak beruntung. Nah itu dia. Aku awalnya berpikir kalau ya itu kalau kita maksudnya harus kerja harus. Nah tetapi setelah aku belajar ilmu agama, setelah aku berhijrah, setelah aku banyak membaca, setelah aku mendengarkan kajian, ternyata effort manusia itu bukan segala-galanya. Ternyata ada kekuatan lain, ada kekuatan yang di atas yang berperan, bahwasanya apa yang kita inginkan itu nggak akan kejadian kecuali atas kehendak Allah. Gitu loh. Jadi ada something yang kita lupa bahwa oke, di satu sisi kita harus tahu seberapa total sih kita harus terjun ke dunia itu. Kalau misalnya aku di bidang fashion, aku harus tahu ilmu tentang fashion gimana, langsung kau belajar. Tapi kalau kita udah jungkir balik mati-matian tapi kita tidak berhasil, ternyata balik lagi bahwasanya itulah filosofi manusia, bahwasanya setiap manusia itu akan ada di titik penghambaan. Begitu kita tidak berhasil mencapai keinginan kita, ya kita disitulah kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Apa konsekuensi menjadi hamba Allah? Yaitu menerima takdir Allah, gitu loh. Jadi setiap manusia itu akan menjadi, pada titiknya akan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya suatu saat. Makanya kita tidak boleh, harus dijauhkan dari kesombongan seperti itu. Itulah yang bisa aku sharing di sini, bahwasanya ada dua berarti kan yang bisa menuju kita ke dalam kesuksesan dunia itu ya. Selain kita belajar, aku ganti biasa kerja menjadi belajar. Karena dalam belajar itu kita menuntut ilmu, apakah ilmu agama, apakah ilmu bisnis. Dari ilmu itu apa yang seperti kamu bilang, apa yang kita action, apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan ilmu itu pasti akan tepat sasaran, betul nggak? Daripada kita kerja tapi kita tidak paham ilmunya seperti apa. Harus banyak belajar lah ya. Betul. Harus banyak belajar, harus mengerti gitu. Betul. Nah di luar itu adalah takdir Allah yang menentukan. Gimana caranya kalau ya Allah kok orang itu teman saya nih, sejawat saya, dia mah udah sukses jadi penyanyi dangdut papan atas terkenal bla bla banyak fansnya, sedangkan aku gini-gini aja, padahal kayaknya dia maksiatnya jalan terus gitu, seperti itu ya. Itu kan takdir Allah. Gimana kita untuk bisa istilahnya bukan merubah takdir ya, tapi agar takdir Allah itu berpihak pada kita. Nah, itu dengan doa. Kita harus banyak-banyak berdoa, karena doa itu bisa mengubah takdir. Seperti itu. Dan orang yang menganggap dia udah punya segalanya, mungkin sampai mati pun dia kaya gitu ya. Maksudnya sampai mati pun, misalnya ada ya kemarin ada orang yang dia udah terkenal, punya jabatan, terus mungkin dia ada jatuh sedikit, tapi karena dia kaya, akhirnya dia tertolong lagi, akhirnya dia bisa eksis lagi, dan sampai akhir hayatnya dia akan sukses seperti itu. Sedangkan kita nggak seperti itu. Ya, itu kan ukuran dunia. Dunia kan hanya dunia gitu loh. Bagi kita seorang muslim, dunia itu kata Allah, kalau misalnya ada artinya, pasti Allah akan berikan hanya kepada orang beriman. Kenapa dunia itu bisa diraih oleh semua orang, baik dari orang beriman maupun oleh orang kufur nikmat, semua bisa meraih kesuksesan dunia. Berarti dunia itu tidak ada artinya. Kayak misalnya di depan rumah kita ada daun yang bertaburan, terus siapapun bisa ngambil dong.
kamu bisa ngambil, aku bisa ngambil, semua orang bisa ngambil. Berarti daun tersebut udah nggak ada artinya, nggak berharga. Tapi ketika misalnya sendal Louis Vuitton kamu ditaruh di depan rumah, ada yang ngambil, terus tiba-tiba kamu langsung kejar orang itu, kamu pukul orang itu, berarti kan sendal itu benar-benar berharga buat kamu kan. Sama dengan seorang istri lah, kalau istri diambil orang pasti kamu marah kan, berarti istri itu kan berharga. Berarti dunia itu, kata Allah itu, kalau dunia itu ada artinya, Allah itu akan berikan hanya kepada orang muslim gitu. Karena dunia ini tidak ada artinya, berarti siapa saja bisa meraih dunia. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya bagi orang muslim itu adalah bukan dunia, adalah surga. Berarti bisa nggak kita doa kepada Allah begini ini? Ya Allah, karena dunia tidak ada artinya kepadamu, berikanlah kami sedikit yang tidak ada artinya. Kami tidak minta banyak. Doanya bukan kayak gitu. Jadi, ya Allah, izinkanlah aku untuk menikmati menikmati karuniamu dengan penuh rasa syukur, gitu loh. Jadi berikanlah karuniamu kepadaku dan aku akan menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Jadi ketika Allah kasih mobil, kasih rumah, kasih apapun itu, kita akan menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Jadi kita minta sama Allah kayak gitu, akan diberikan, dan supaya kita bisa kepentingan ibadah, bisa bersedekah, bisa buat haji, bisa buat umroh, kan sesuatu tergantung niatnya, kayak gitu. Jadi kebahagiaan sesungguhnya yang paling abadi adalah, hakikatnya adalah surga. Surga itu kebahagiaan yang mutlak, tidak bisa ditawar-menawar. Kalau dunia, begitu kita naik pasti ada jatuh. Iya, surga nggak bisa orang beli surga itu dari Traveloka gitu. Iya, dan dan surga itu kan kalau di dunia nih, sebagus-bagus di dunia, kita mau lapar, kita lapar makan kan. Kalau di surga kan kita bisa makan terus tanpa rasa lapar, maksudnya kayak kita nggak perlu pipis. Di surga itu kita nggak perlu pipis, nggak perlu BAB. Berarti nggak ada toilet di sana ya? Kan di bawahnya sungai-sungai, mengalir sungai-sungai. Berarti kita tidak ada keperluan-keperluan yang seperti di dunia gitu loh. Kita misalnya capek harus tidur. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, aku pun baru tahu bahwasanya kalau kita dalam keseharian kita terus menuntut ilmu, terus belajar, ya maka Allah akan berikan keberkahan. Ternyata menuntut ilmu itu pahalanya sama dengan pahala haji. Ilmu apa aja? Menuntut ilmu apa aja, tapi ilmu yang baik ya, dan harus mengamalkannya, mengaplikasikannya gitu loh. Ilmu yang kita ambil tetapi kita tidak mengamalkannya sama dengan kita tidak menuntut ilmu. Oke, pertanyaannya, kalau orang misalnya seorang dosen, dia menuntut ilmu hukum, menuntut ilmu, saking orangnya edik terhadap belajar tuh, tapi dia dosen, dia tetap mengamalkannya, dia tetap berbagi kepada orang. Dia lupa sholat, dia nggak sholat, dia nggak ibadah, gitu. Nah, itu dosa apa? Dosa. Nah, tapi kan dia menuntut ilmu. Tapi kan dosennya itu Islam atau bukan? Islam atau bukan? Ya Islam lah pasti, dia nggak ya kalau sholat, Islam ya berarti kan dia kan harus, dia dengan ilmu, dengan akal yang dia punya, dia mengerti kewajiban seorang hamba tadi. Tapi saking dia belajarnya, berarti dia Allah tidak akan mengabulkan doa pada hati yang lalai. Berarti doanya belum tentu bisa dikabulkan karena dia menuntut ilmu sampai lupa kewajiban dia sebagai seorang muslim. Tapi dia kaya. Ya itu dia, seperti aku bilang, dunia itu bisa didapatkan oleh siapapun, baik orang beriman ataupun orang yang kufur nikmat, akan bisa diraih karena dunia itu tidak ada harganya gitu loh. Dunia itu hina, dunia itu fana, dunia itu sementara, dan dunia itu adalah rumah ujian. Dan dunia itu di dalam Islam itu adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan kita sebenarnya akhirat, surga. Dunia itu hanya untuk kita tunggangi untuk melaksanakan ibadah menuju surga kita. Jadi kita bisa menunggangi dunia, artinya kita bisa belajar ilmu hukum, menguasai dunia, menjadi pengacara yang hebat, yang kondang. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan amal soleh untuk menuju surga. Nah, jadi pertanyaan, gitu. Lebih bagus menunggangi dunia apa menunggingi dunia? Menunggangi dalam artian seperti apa? Kalau menunggangi kan kita menjadikan dunia itu sarana ya, nih. Menunggangi berarti kita pakai. Kalau menunggingi sama sekali nggak kita lihat. Gitu. Oh, ya, itu salah. Kita
Nggak mungkin, karena gini, kamu kan hidup di dunia, otomatis kamu membutuhkan dunia kan. Ya tapi kan kalau misalnya kita menunggangi dunia itu kan berarti kita misalnya ibadah terus kepada Allah. Itu namanya zuhud ya, kalau nggak salah ya. Itu tidak boleh juga, maksudnya artinya kita melupakan dunia, sedangkan kita hidup di dunia. Kan ada hablum minallah, ada hablum minanas. Gitu loh. Yang boleh itu bukan melupakan dunia terus memikirkan akhirat semata, tetapi memprioritaskan akhirat, tetap menjalankan dunia. Cuman mana yang prioritas? Yang prioritas adalah akhirat. Nah, Gitu. kalau ada orang misalnya dia tidak melupakan dunia, dia tetap jalan dan dia memprioritaskan akhirat, tapi dia nggak kaya-kaya. Yang seperti aku tadi bilang itu loh, berarti ada kekuatan, itu takdir Allah, penghambaan. Nah, ketika kita menjadi hambanya Allah dan bersyukur atas apa yang udah diberikan kepada Allah, disitulah kesuksesan. Jadi kesuksesan di mata orang muslim itu bukan dunia. Begitu kita bisa menerima ujian Allah dengan kesabaran, begitu kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan penuh rasa syukur, itu kesuksesan. Ketika kamu ada di titik bahwasanya oke, aku ini hamba. Jadi lepas jubah kesombongan kamu dan aku ini hamba, bersyukur, ikhlas, sabar, tawakal, taat, disitulah kesuksesan seorang muslim. Ya, jadi buat siapapun yang di sana harus merasa dirinya hamba. Hamba terasa hidupku hamba. Oke, yuk. Gitu. Jadi makanya sekarang karena PPKM ini sebenarnya kita tidak perlu stres. Nah, itu takdir Allah dong berarti. Nah, Allah itu kenapa sih memberikan pandemi? Kenapa sih Allah kan baik buruk? Ya, ekonomi semua pada tentu susah. kan semua atas kehendak Allah. Kenapa Allah memberikan itu sampai seluruh dunia itu? Karena Allah ingin menguji keimanan. Allah bukan ingin menguji seberapa kaya kita, seberapa bertahan kita, seberapa kuat kita, tapi Allah ingin menguji keimanan di saat sulit seperti ini. Bagaimana kamu bisa meningkatkan amal soleh dan ketakwaan kamu di saat sulit seperti ini. Begitu. Iya, kayak misalnya kita nih, ya Allah lagi pandemi gini, bagaimana kita mau bersedekah? Uang besok aja belum tentu, ini buat makan habis ya kan? Misalnya kalau dulu kita bersedekah waktu masih jaya-jayanya, misalnya ada orang ngasih proposal masjid, kita kasih 5 juta ya kan? Dengan kondisi pandemi yang seperti ini, ya Allah, aku bilang ini di dompet hanya ada segini-segini, kita menyumbang 1000 perak pun nggak apa-apa. Kan yang penting nilai keikhlasannya. Allah itu tidak melihat nilai nominalnya, tetapi melihat hati kita. Yang salah itu kalau kita tidak bersedekah. Itu. Jadi bukan karena kita di saat pandemi seperti ini akhirnya tidak mengeluarkan harta sama sekali. Justru pada saat kita mengeluarkan harta, berapapun itu, misalnya 50 perak pun ya kita keluarkan harta, malaikat itu akan berdoa, ya Allah, gantilah rizki orang itu dengan yang lebih baik. Kalau misalnya kita tidak mengeluarkan harta, malaikat juga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, fakirkan orang itu karena dia tidak bersedekah. Ketika kita beribadah dalam keadaan yang sulit, itu pahalanya lebih besar, begitu maksudnya ya? Bisa seperti itu, dan Allah melihat keikhlasan dan niat tulus kita dalam keadaan apapun. Nah, kita niatnya ria apa enggak nih? Kita niatnya pengen diini orang atau enggak? Pengen dilihat orang atau enggak? Makanya gitu. bagi orang-orang ya di sana pada masa PPKM ini, cepet-cepetlah kalian nikah lagi kalau udah punya istri ya. Pengen poligami silakan poligami, karena di sanalah Anda namanya sedang melakukan ibadah di dalam keadaan sulit. Nah, jangan salah, ada ibadah-ibadah yang butuh persiapan, seperti haji, umroh, mungkin Idul Adha, menyembelih kambing, itu persiapan uang, dan poligami. Itu adalah persiapan ibadah-ibadah yang membutuhkan persiapan. Ya, tapi kalau misalnya poligami, lalu finansial dan mental. Ya, finansial kalau memang seandainya cuma hanya menikah doang kan gampang kan, tinggal ada penghulu apa segala macam. Kalau masalah ada uang bulanan, kembali lagi alasan PPKM. Nah, jadi PPKM ini bisa kita manfaatkan sebenarnya. Maksudnya daripada kita stres, daripada kita mengumpat di sosial media, ya kita pertama adalah kita berdoakan ya. Kita doakan negara ini supaya
penyakit diangkat oleh Allah, bala tentara corona dengan berbagai varian diangkat oleh Allah di negara ini dan juga di dunia. Yang kedua, kita maksimalkan waktu ibadah kita, kan di rumah aja. Kalau kalian punya kuota atau punya wifi, nonton kajian, tulis ilmu-ilmu baru yang belum kalian dapat, hafalin hadis-hadis, terus ayat-ayat Quran walaupun hanya 1 ayat, terus gitu loh, mumpung masih sampai akhir bulan. Jadi menuntut ilmu ya intinya. Menuntut ilmu, itu menuntut ilmu, Nah, belajar. Yang jadi pertanyaan tuh, kalau menuntut ilmu tuh salah apa? Kenapa harus dituntut tuh? Maksudnya Belajar, belajar, oke, mencari belajar. ilmu, mencari ilmu, membuat pemahaman-pemahaman, karena apa ya? Di satu sisi manusia itu kan pada hakikatnya banyak rahasia alam yang kita nggak ketahui. Jadi sebenarnya dalam waktu 24 jam itu kita juga kalau menuntut ilmu setiap hari seumur hidup kita juga kita nggak akan bisa mengetahui ilmu dunia seutuhnya gitu kan. Maka dari itu umur yang Allah kasih sama kita harus gunakan untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Iya, Dengan dan dia bilang, sebaik-baiknya ya. aku gak ada waktu, aku kan ibu rumah tangga, ngurus ini ngurus itu, aku kan pemimpin rumah tangga, mencari nafkah, ini segala macam. Tapi kalau buat main catur kok ada. Tapi ibu-ibu kalau buat nonton drakor kok ada. Tapi aku jujur ya. Sanggup gak di saat kamu dikasih segalanya, dikasih semua yang pengen kamu mau, tapi kamu menjalankan perintah Allah, semua wajibnya, sunnahnya, semua sanggup nggak kamu? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus sholat puasa Zulhijjah, Sanggup? terus sholat duha, sholat Ramadan. Sekarang kayak gitu kan? Itu kan sulit. Kalau aku sendiri aku sulit. Karena apa? Di saat kita yang biasa-biasa aja sulit untuk menjalankan perintah Allah, apalagi kita bergelimangan harta, semua kita mau. Private jet ada, pergi kemana ada, pasti kita ini liburan, pikiran Iya, kita kan jalan-jalan, shopping, habisin uang. padahal banyak anak yatim atau mungkin janda-janda yang membutuhkan uluran tangan kita. Tapi pada saat kita itu kan kita dikasih juga godaan dunia sama Allah. Oh, jalan-jalan aja, terus hura-hura aja, foya-foya aja, seperti itu. Aku kemarin di sulit sini tuh. pernah ada janda, aku ulurin tangan malah aku ditampar. Belum ada janda, aku ulurin tangan gitu ke bawah ditampar. Gimana sih? Itu namanya kurang ajar. Gitu, jadi aku kegiatan aku PPKM ya kalau misalnya ini mandi, sholat duha, ngaji, abis itu make up. Terus kalau misalnya jualan hijab nih, misalnya aku lagi di live nggak ada yang beli, it's okay. Terus di GoFood belum ada yang pesen, it's okay, aku dengerin kayak kajian, terus aku catet, terus aku hafalin ayat-ayat. Setiap harinya kita akan bertambah ilmu, karena kita nggak akan pernah tahu loh. Seperti kerabat kita yang sudah berpulang terlebih dahulu, kita kan nggak pernah tahu. Padahal beliau yang Om Robin, beliau pada saat ulang tahun kamu kan sempat mau bilang, ayo kita rayain di sini aja kan, gitu. Ya, ternyata belum sempat ulang Belum tahun. sempat kesampaian, kita nggak pernah tahu. Makanya selalu libatkan Allah dan jangan pernah kita merasa besok kita ngapain ya, besok kita mau melakukan ini. Ya bagus planning gitu segala macam. Tetapi kita juga harus beribadah seolah-olah besok tuh kita belum tentu ada umur. Itulah aku. Makanya aku tuh orang nggak pernah berplanning. Kejarlah dunia seolah-olah kita akan ya kamu pernah tahu tuh Iya. istilah itu? Ya seakan-akan besok kita itu sudah mati gitu. Jadi ya seakan-akan besok itu udah mau mati kan begitu kan? Kejarlah akhirat. Di akhirat tuh. Makanya aku tuh orangnya seperti itu. Kalau orang-orang yang kenal aku semua begitu tuh. Kenapa setiap kali aku janjian suka datang telat, kadang lupa sama janji. Karena aku tuh seakan-akan besok tuh udah mau mati. Jadi itu selalu aku pikir tuh. Gak pernah aku tuh bisa tuh besok janji. Pada saat orang misalnya janjian, Bang, Bro, Pak, besok yuk kita jalan gitu. Gua akan jawab iya gitu. Iya. Besok gua pasti lupa. Nah, pada saat lupa itu sebenarnya gua ingin ngasih tahu ke orang-orang bahwa gua itu gua melupakan dunia. Untuk apa?
Karena gue membuat seolah-olah besok tuh ya udah akan mati. Kita nggak bisa berencana. Tapi kalau ngajak gue jalan, misalnya, yuk jalan yuk sekarang, pasti bisa. Ya kan? Pasti selalu jalan tuh. Kita kemana kalau lagi sempat gitu. Itulah aku tuh. Kalau kita istilahnya punya ini ya, punya feeling atau punya apa, karena maksudnya, aduh kayaknya kita hidup di dunia ini paling beberapa lama lagi sih. Apa yang ada di benak kamu? Nyantai slow. Iya, maksudnya nggak ada persiapan gitu untuk menghadapi Percuma, kematian. persiapan kita mau ngambil apa? Baju apa segala macam nggak bisa. Kita ke sono, kita Maksudnya persiapan, raga kita kan tetap di dunia. persiapan amal soleh apa mungkin ya kepada keluarga yang ditinggalkan gitu. Ya, justru aku akan menikmati dunia itu dengan baik lah ya. Dalam artian? Memanfaatkan dunia itu dengan baik lah. Dalam artian? Hal-hal yang belum pernah aku lakukan di dunia, aku akan coba lakukan. Itu kalau pemikiran aku. Misalnya? Hah? Misalnya, ya apa aja lah. Misalnya poligami aku belum pernah. Aku harus poligami. Dan terus itu banyak kan, banyak hal lah yang ini. Yang penting lakukan dulu sampai nanti pada saat aku meninggal nanti, misalnya ya meninggal terus di akhirat ya nggak ada penyesalan gitu. Sampai sana merasa, duh, gue belum nyobain ini lagi kan gitu. Tapi kamu percaya bahwa nanti di akhirat kita akan bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan Oh iya, pasti gitu. Itu pasti. Ya, apa namanya? Pasti kita akan ketemu dengan, percayalah, kita di sana akan ketemu dengan keluarga-keluarga kita apa segala macem. Sayangnya memang kita kan nggak bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada di sana. Kalau bisa nanti pasti aku akan nanya gitu, nitip apa? Sampai sana aku bawa tuh. Gitu. Aduh. Jadi ya begitulah, mencoba aja di dunia ini. Meskipun katanya di dalam Al-Quran terus berdasarkan ilmu bahwa di dalam akhirat itu segala sesuatu ada. Tapi khawatirnya berbeda rasa, kan gitu. Pasti, karena di sana kan abadi dan tidak ada rasa sakit. Di sini kita masih ada rasa sakit, dihina orang, kehilangan, kelaparan, kekurangan, kematian, ya kan? Di sana tidak akan pernah ada rasa seperti itu. Betul. Abadi tujuan kita. Ya, dan kita kalau di sana kan nggak bisa menghina orang kan, karena kan kita ini. Makanya sebelum meninggal aku cari dulu orang yang aku benci, aku hina-hina dulu deh. Nggak boleh. Apalagi yang mau kamu tanyain? Ya itu sih udah, tapi udah kejawab semua lah soal dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Ya, pokoknya aku berharap ya kamu selalu sehat dan kamu ada setiap hari mendengarkan kajian ataupun ilmu agama tentang Islam. Hampir setiap hari kalau aku di rumah mah. Apa? Sama kamu tuh, kamu selalu keluar tuh. Setiap hari, selalu ada aja. Iya, jadi kan waktu ya, apa namanya? Waktu itu kalau di dunia barat time is money, ya kan? Tapi kalau di dunia muslim itu waktu adalah pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, maka waktu itu akan membunuh kita. Oh, pantesan filosofi jarum jam itu seperti pedang loh. Ya, itu kali Karena ya. kan banyak orang yang, aduh aku gak punya waktu, boro-boro belajar agama, sholat, jangan belajar agama deh, sholat aja 5 menit kan gak ada waktu nih, meeting, terus kamu apa kegiatan kamu misalnya main catur ya kan, terus ketemu orang ngobrol apa segala macam. Itu artinya bukan kamu nggak punya waktu atau kita nggak punya waktu, tetapi waktu kita nggak berkah. Jadi makanya minta sama Allah, ya Allah mohon keberkahan waktu, keberkahan umur, keberkahan hidup, dan keberkahan rezeki gitu loh. Mohon dari ridhonya gitu. Jadi bukannya kita nggak punya waktu. Jadi kembali lagi sebenarnya pada saat kita melakukan dunia pun, kerja, usaha apa segala macam, sebenarnya tidak dipermasalahkan di dalam Islam. Mungkin lebih tepatnya adalah melibatkan Allah di dalam setiap kegiatan kita, mungkin seperti itu. Betul, dan sebenarnya kembali lagi ke niat kan, berarti ya. betul, dan itu diwajibkan loh kita untuk artinya kita untuk menguasai dunia. Karena di zaman Rasul, di zaman teman-teman sahabat Nabi juga ada yang jadi kayak Umar bin Khattab kan, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi pemimpin khalifah. Itu karena apa? Karena dia selain
akhiratnya, dunia pun dia Jangan kejar. kuasai. Karena apa? Untuk tujuan akhirat. Iya. Dengan dia menjadi pemimpin, khalifah, maka syiar tentang agama Islam akan bisa lebih menyebar. Kebaikan-kebaikan dan firman-firman Allah akan lebih menyebar. Kembali itu lagi dia. ke niat ya. Niat. Jadi makanya ya Allah berikan aku harta yang banyak agar aku Iya. bisa Banyak. menyantuni anak yatim, janda tua, Janda janda terlantar. muda. Nah, banyak orang yang kejar dunia, usaha, kerja dan sebagainya tidak melibatkan Allah. Dia berpikir dengan cari uang hanya untuk membahagiakan anak istri. Justru itu adalah pandangan yang salah di dalam Islam mungkin ya. Bagaimana caranya adalah ketika kita mencari sesuap nasi, bekerja, banting tulang di luaran sana. Justru niatnya adalah ketika kita sukses, kita tujuannya adalah untuk berdakwah, tujuannya untuk ke akhirat nanti, Betul. beribadah kepada Allah. Kan Supaya apa? Supaya juga menanamkan pendidikan agama. Kalau kita misalnya punya cukup materi, kan kita bisa sekolahkan anak kita ke pesantren yang bagus, misalnya kayak gitu. Kan tadi aku tanya kamu ya, kalau kamu misalnya kita tahu divonis bahwa sebentar lagi kita akan udah meninggal, apa yang kamu mau sampaikan atau kamu mau lakukan? Nah, kamu bilang kan mau melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya karena khawatir di sana nggak ada. Kalau aku ya aku simple aja, aku punya tanggung jawab moral sebagai orang yang mempengaruhi sedikit banyaknya kamu masuk Islam. Aku tuh pengen kamu itu bisa memeluk Islam sesungguhnya, artinya bukan hanya Islam KTP, tapi kamu benar-benar seorang Islam yang bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Insya Even Allah. aku tuh udah nggak ada nanti, gitu loh. Jadi tugas aku sebagai pembimbing, dibilang pembimbing bukan ya, karena aku juga masih banyak belajar. Artinya orang yang paling dekat lah, yang udah Islam lebih dulu daripada kamu, istilahnya lega gitu loh, lega meninggalkan kamu dalam keadaan kamu yang udah Islamnya baik, seperti itu. Aku tuh pengennya kamu kayak gitu. Video ini kan akan terus ditonton mungkin sama anak cucu ya, mungkin kalau kita udah nggak ada. Nah, dari lubuk hati aku yang paling dalam ya, mudah-mudahan keislaman kamu itu adalah lillahi ta'ala, maksudnya Islam yang sesungguhnya, sampai nanti kita bertemu di alam selanjutnya gitu. Amin. Karena sayangnya aku tuh sama kamu tuh udah kayak gitu, udah bukan dunia lagi. Pada calon-calon poligami ya belajar dari saya. Calon-calon wanita-wanita di luaran sana yang sedang mengantri dan menunggu ya belajar dari Rela. Betul, pokoknya kalaupun Itulah kenapa alasannya aku nggak pernah mau melakukan poligami. Niat pernah ada gitu, tetapi tidak kunjung melakukan tuh. Karena ketika kamu bicara begitu tuh serem gitu. Jadi, waduh, gak jadi dah. kenapa? Ya itulah makanya. Oh, wanita kalau terlalu baik tuh susah bagi seorang lelaki untuk melakukan hal-hal yang menyakitinya itu. Pokoknya pesan aku ya, even di luar kemampuan aku ke depannya nanti gimana, apakah nanti kamu menikah lagi setelah misalnya even aku masih hidup atau aku sudah mati itu ya, udah meninggal, cari yang lebih agamanya dari aku. Cari yang lebih sayangnya ke kamu dari aku dalam suka dan duka. Dulu kan kamu terpuruk, aku sayang, tapi cari yang lebih dari itu. Gitu loh. Kamu sakit, kamu apa, dia tetap sayang, tetap ada tentang kamu. Pokoknya cari yang maksimal, yang lebih, dan cari yang agamanya yang paling baik, yang paling bagus, karena modal utama seorang istri soleha adalah agama gitu loh. Dia akan ngikutin kamu, even kamu ke kolong jembatan pun dia akan ikut kalau dia memang agamanya baik. Janganlah. Iya, maksudnya kasarnya, istilah kasarnya kayak gitu. Cari yang benar-benar sayang sama kamu karena Allah gitu, bukan karena ada apa-apanya. Enggak lah, wanita yang paling sayang sama aku cuma Ray, udah gak ada. Kan ada ya orang baik tuh karena ada maunya ya, ada ya orang baik tulus, ada yang tulus, ada yang karena ada maunya. Nah, cari yang tulus, ridho lillahi ta'ala. Rata-rata sih perempuan begitu ya, kalau sama aku tuh baik karena maunya gitu. Kalau aku sama dia beda, kebalikannya. Aku mau karena baiknya. Gitu ya, pokoknya
kita semua mudah-mudahan setiap harinya menjadi manusia yang lebih baik, terus bertambah ilmu setiap saat, terus diberikan selalu hidayahnya oleh Allah, rahmatnya, karunia-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih di hari akhir nanti gitu. Menjadi orang-orang yang bersinar, bercahaya di hari pembalasan nanti, bukan menjadi orang-orang yang rugi. Betul. Menjadi orang-orang yang beruntung gitu loh. Apalah artinya dunia ini kalau kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kita. Iya, betul. Aku di sini bukan orang yang paling baik atau paling benar, aku di sini masih belajar. Mungkin dari kata-kata aku tadi mungkin ada harusnya dikoreksi atau salah, mohon maaf atas kebodohan dan kelalaian. Semua kesalahan pasti datang dari aku, dan kebaikan, kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Kita sama-sama belajar, saling mengingatkan dan saling menasehati dalam kebaikan, dan saling memberikan energi positif dalam kehidupan kita, dan mempunyai rasa empati terhadap sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sedang dalam ujian, dan berdoa bersama untuk sahabat dan saudara-saudara muslim di dunia ini supaya penyakit atau pandemi ini segera berakhir dan cabut seketika, dan cabut segala-galanya penyakit corona dan beserta varian-variannya itu, karena Allah yang maha kehendak. Sekali lagi, ada dan tidaknya suatu penyakit, suatu kejadian, suatu ujian, suatu musibah, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Maka dengan berdoalah kita juga akan bisa merubah takdir Allah gitu. Pokoknya terima kasih, jazakillahu khairan, dan nanti kita ketemu lagi di hijrah selanjutnya. Seru juga ya ngobrol sama Bang Pablo ya. ada kocak-kocak ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti next video masih dengan Bang Pablo juga, tapi dengan versi yang udah beda, dengan mungkin beliau udah nonton 1, 2, 3 kajian, jadi sehingga kita diskusinya bisa lebih menyenangkan gitu kan. Oke, pokoknya sehat selalu, jaga kesehatan, imunitas, sayangi keluarga, pakai masker, cuci tangan. Pokoknya jangan lupa terus berdoa dan beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.